Yang kedua, sifat jin itu disebut dengan jin. Yang kedua, dia punya sifat yang kasar, tidak harmoni. Sebaliknya manusia terbalik, disebut dengan ins dari kata anisa, sesuatu yang lembut, ya, harmoni, halus gitu. Makanya saya tidak pernah temukan ada orang baru dilahirkan langsung mencela, nggak ada itu. Pasti lembut. Nggak ada sampai hari ini baru dilahirkan langsung mencela. Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Pasti tenang, enak, nangis, dan antum akan peluk gitu. Anak siapapun, termasuk yang lahir dari rahim non muslim, Anda pasti akan senang lihatnya. Anak kecil lucu macam-macam, lembut. Jin tidak. Jin punya karakter kasar. Karena apinya bergejolak. Quran surah 15 ayat 27 tadi, menyambar-nyambar. Makanya ketika dia melakukan penampakan pun bahkan masuk ke dalam diri seseorang, nggak ada yang lembut. Saya belum pernah saksikan ada orang kemasukan jin sambil bersikap lembut. Masuk ke masjid, Ustaz izin taklim, sedang kemasukan jin, mustahil. Mustahil. Pasti mulutnya meracau, tindakannya mengacau, itu pasti itu kayak orang kesurupan, kan? Tapi itu gambarannya. Makanya wajar ketika lihat penampakan-penampakan ada gejolak-gejolak dalam jiwa, ada perasaan takut, ada perasaan resah. Itu bagian pertama. Yang kedua, setan. Kalau ini memang udah niat. Setan itu jin yang berniat menggoda manusia. Itu setan. Makanya ketika setan menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Jin menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Quran surah 18 ayat ke-50. Ketika dia mulai menggoda Adam manusia disebut dengan setan. Quran surah kedua ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Memang ini setan dan niat menggoda. Niat menggoda. Dia sudah sampaikan pada Allah, saya akan goda semua keturunan Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan gak akan kau dapati mereka ya Allah dalam keadaan bersyukur kepadamu. Quran surah 7 ayat 16 sampai dengan 17, Quran surah 15 sampai ayat ke-40-nya, Quran surah keempat ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah, ada semuanya. Ya, ada semuanya. Makanya ini yang suka membuat Anda misalnya, maaf, malam-malam suka gelisah, mau ibadah suka malas, dibuat khawatir macam-macam. Hantu yang Anda maksudkan itu setan. Tapi pertanyaannya, datang kepada siapa jin ini? Dan datang kepada siapa setan ini? Sehingga Anda gambarkan sebagai hantu yang Anda takuti itu. Karena mustahil setan itu bisa datang, jin bisa mengganggu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekarang persoalannya, sejauh apa Anda membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?